Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record. Kami ajak Anda untuk berbincang tentang membaca berita di balik berita. Terus bersama saya, ini alhamdulillah ya masih terus bersama saya Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda hari ini ya, terus dong bersama Mas Hersu. Semoga kita Insya semua Allah, dalam semoga sama keadaan sehat, begitu juga ya. pemirsa On The Record. Alhamdulillah itu yang harus kita selalu syukuri ya, masih terus bisa bersama. Itu kan salah satu orang tuh kan kadang-kadang nggak sadar bahwa dianggap kalau rezeki itu hanya berupa harta dan benda gitu ya. Selalu orang Betul. mikirnya gitu ya. Duit Mhm. misalnya itu, kalau rezeki enggak. Kesehatan itu juga itu adalah Amin. rezeki yang luar biasa yang sering Anda tidak sadari gitu. Bisa Betul. bernapas dengan lancar ini saja itu karena itu rezeki yang luar biasa gitu. Karena kalau nggak bisa bernapas Anda kan bayangkan orang mesti mengeluarkan untuk membeli oksigen dan itu juga mahal luar biasa. Mari kita mulai selalu mensyukuri hal-hal yang kecil yang kita terima, yang kita sesungguhnya itu juga bagian Betul. rezeki. Ya, oke. Mhm. Apa-apa, ini penting hari Jumat untuk kontemplasi, tapi kita akan ajak Anda untuk membicarakan soal politik yang saya kira makin Mhm. sudah kita prediksikan juga semakin hari akan semakin memanas. Ya, Budiman Sujatmiko kemarin sudah diputuskan dipecat oleh PDIP ya Mbak ya, setelah iya, betul. tadinya di ultimatum hari-hari Senin mundur atau dipecat, tapi ternyata baru hari Kamis dipecat Mhm. itu. Mhm. Kemudian Surya Paloh itu bertemu juga dengan tim 8 dan Anies Baswedan di Mhm. tengah-tengah tanda tanya yang besar gitu. Betul. Siapa calon wakil presiden yang akan diusung oleh Anies? Mhm. Karena kita tahu ya terbuka saja lah, ini kelihatannya sebenarnya pilihannya buat Anies itu tidak ada pilihan lain Mhm. ya Betul, betul. AHY gitu, tapi Nasdem kan masih terus menolak gitu, dan Surya Mhm. Paloh membantah kalau dia menolak begitu ya. Karena Mhm. jangan lupa ya, Anies ini nggak punya kemewahan seperti calon presiden yang lain gitu ya. Mhm. Dia nggak bisa milih, oh saya mau dengan ini, mau dengan itu tuh. Banyak orang yang dipilih tapi nggak berani, takut sama Pak Lurah, itu kan persoalannya. Betul. Mhm. Kan Iya. gitu. Nah, kalau kemudian sekarang Nasdem sampai sekarang masih nahan-nahan terus, orang kemudian tanya-tanya apakah ada permainan Nasdem juga dengan Pak Jokowi, dengan Pak Lurah, kan begitu. Itu jadi pertanyaannya. Orang jadi teringat ketika Surya Paloh cerita ketemu Pak Jokowi dan ditanya siapa yang menjadi calon wakil presidennya, Anies Baswedan. Apa ada urusannya apa pada waktu itu Pak Jokowi nanya, kan gitu ya Mbak ya. Itu Mhm. kita Mhm. kita bahas. Yang lain apa Mbak di luar itu? Sekarang yang kembali mencuat dan kita tidak perkirakan itu Mas Hersu itu adalah soal Stadion JIS. Nah, apalagi dong? Iya, ini kan sebenarnya sudah selesai yang tidak perlu dipersoalkan. Jadi ini beberapa hari yang lalu kan memang ada pernyataan dari Gibran gitu dan kemudian di situ muncullah dan ini memang dipertanyakan oleh media gitu karena mereka juga mendengar bahwa FIFA itu akan datang kembali ke Stadion Manahan. Kita tahu Stadion Manahan Solo ini kan akan dijadikan sebagai ajang final dan juga penutupan dari Piala Dunia U17 begitu. Jadi ini harus harus dalam kondisi yang sangat siap begitu. Dan kemudian ternyata FIFA itu akan datang kembali ke sana untuk meninjau rumputnya begitu Mas Yesus. Hmm. Lagi-lagi soal rumput. Nah, ini kan memang kita tahu ya, kita pernah kontenkan juga bahwa memang di Stadion Manahan itu paling besar masalahnya adalah rumput. Selain rumput di Manahan, begitu juga ada tempat latihan. Jadi ada 4 atau 5 tempat lapangan latihan yang 2 diantaranya rumputnya itu menguning. Ya maklum ini kan musim kemarau. Jadi Mm-mm. memang di mana-mana kendalanya adalah air gitu dan itu bisa diatasi. Tapi kemudian rupanya FIFA ingin melihat lebih lanjut apakah itu sudah diatasi atau belum dan juga pemangkasan dan sebagainya karena memang Stadion Manahan ini kan memang juga dipakai untuk pertandingan belakangan ini begitu. Nah, terus kemudian karena itu mencuat, kemudian memang menjadi agak-agak rame begitu ya bahwa ternyata lo nggak cuma JIS, semua stadion sebenarnya mengalami masalah rumput begitu. Tapi Cuman kok kalau yang JIS diributin Jazz gitu ya. iya, yang dihebohkan JIS dan kemudian kalau JIS itu salah rumputnya harus diganti semuanya. Sampai sekarang tuh tidak ada Mas Hersu. Kalau seandainya diganti semuanya, bukan hanya dijahit kembali begitu ya, itu pasti misalnya seperti wacana dulu kan diganti dari rumput hybrid yang sekarang menjadi rumput golf. Itu Hmm. pasti harus diganti total. Pasti fotonya sudah kemana-mana kalau seandainya itu dilakukan. Dan Tapi struktur sampai bangunannya sebenarnya juga tidak memungkinkan ya pakai rumpun golf itu, karena perlu matahari betul, yang iya, iya. langsung gitu ya. Hmm. Betul, kalau golf itu yang namanya rumput golf itu kan tanpa ada pohon-pohon besar misalnya yang menudungi begitu ya. Kalau kita di lapangan golf dan juga tidak ada
atap yang menaungi begitu. Nah, kemudian kalau yang di JIS ini kan memang strukturnya itu bisa ditutup, dibuka dan ditutup begitu. Jadi dan katanya memang ada sekian beberapa persen itu kan tertutup oleh naungan tersebut sehingga harus mendapatkan bantuan pencahayaan atau grow light gitu yang untuk supaya rumput itu tetap tumbuh begitu Mas Hersу. Nah, sampai sejauh ini di JIS itu hasil dari FIFA yang kita dapat itu adalah rumput itu dijahit kembali dan kemudian dibenahi begitu. Jadi memang semuanya itu ada semacam apa ya perbaikan maintenance begitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat itu bukan renovasi begitu juga yang di Manahan renovasinya sudah selesai dulu kan pada tahap pertama akan ada pertandingan U20 yang tidak jadi itu kan Stadion Manahan dan juga Iwayan Dipta itu dua stadion tersebut mendapatkan alokasi sekitar berapa 418 kalau tidak salah 418 miliar begitu. Jadi renovasinya sudah selesai dan sekarang tinggal pemeliharaan. Nah, saya rasa itulah yang kemudian bahwa FIFA akan datang ke Solo itu kemudian cukup menjadi pemberitaan. Kemudian ini ada rilis dari LSI yaitu Lembaga Survei Indonesia ke media. Jadi ini bukan berupa konferensi pers atau apa, tapi hanya rilis bahwa mereka sudah melakukan survei Nah, dan survei survei apa ini nih? nanti kita bahas nih menarik ini Mas Irsu. Survei apa Mbak? Survei dari lembaga survei ya ini ya. Iya, Lembaga betul. kan LS Lembaga. berarti ini lembaga ini bukan punya DNIJA. Kalau DNIJA kan Lingkaran Survei Indonesia ya. Ini lembaga survei. Hmm, Oke. hmm, hmm. Iya, ini lebih paham Mas Irsu loh kalau yang pemilik-pemilik lembaga survei ini. Bukan Iya, kebetulan kenal saja. Hmm. iya. Jadi kalau lembaga survei ini rupanya berbeda begitu dengan lingkaran survei dan seperti yang kita ketahui selama ini begitu ya, ownernya itu berbeda begitu. Nah, kalau lembaga survei ini siapa ya Mas Irsu pemiliknya ya? Lembaga survei ini kalau tidak salah saya ini ya kebetulan saya kenal baik ini Jaya Hmm, Dihanan ini kalau tidak salah Dr. Jaya Dihanan ini lulus dari hmm, Ohio University dan dulu dia adalah hmm. kalau nggak salah di SMRC sebagai apa ya dia direktur riset atau apa sih dia keluar Oh, dari SMRC dan kemudian menghidupkan kembali lembaga survei. Lembaga survei ini kan yang pertama kali ya dulu ya sebenarnya ya kemudian hmm, hmm, banyak pecah kemana-mana tapi sekarang hidup lagi gitu. Nah, apa nih? hmm. Soalnya apa nih? Surveinya kenapa ini kok jadi rame? Iya, jadi surveinya itu adalah pertanyaan, apakah masyarakat itu percaya bahwa JIS itu harus direnovasi begitu. Tuh, masa Jadi begitu begitu aja disurveikan sih? Apa pentingnya ya? Kalau renovasi tergantung mau orang percaya nggak percaya, tapi kalau butuh renovasi kan harusnya tetap direnovasi, kan gitu? iya, iya betul betul sekali. Justru itu yang kemudian menjadi pembicaraan dan rame. Untuk apa Mas Hersu hal seperti itu? Pertanyaan seperti ini kan dilakukan tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus katanya begitu ya. Dan kemudian waktu itu memang sedang rame-ramenya begitu isu tentang bahwa JIS itu harus direnovasi atau tidak direnovasi. Karena sebelumnya Erik juga sudah ngajak taruhan gitu ya. Ayo salaman begitu kan. Kalau FIFA datang sekarang maka ini pasti JIS tidak lolos. Ayo salaman dia mengatakan demikian. Tapi terus kemudian ketika FIFA datang, itu kan memang belum diumumkan ketika itu ya hasilnya seperti apa begitu. Eh, tapi tanggal 6 sampai 9 katanya LSI ini melakukan survei yang ditanyakan adalah kepercayaan masyarakat begitu. Apakah berdasarkan yang terjadi selama ini begitu kan? Dan tentu saja di situ banyak pengaruh buzzer Mas Hersu karena memang ini kan memang untuk mendegradasi Anies ya ketika itu begitu. Dan yang dipertanyakan itu soal isu bahwa JIS ini harus direnovasi, apakah masyarakat itu percaya atau tidak? Dan ternyata masyarakat banyak yang percaya bahwa JIS itu harus direnovasi, yaitu 81%, dan yang tidak percaya itu sekitar 15% dan selebihnya adalah tidak tahu. Kalau saya melihat ini malah justru bukan karena kepercayaan masyarakat itu tadi, ini adalah kesuksesan buzzer untuk mendowngrade JIS, begitu kan hasilnya? Kalau buat saya yang lebih penting apa gunanya? Iya gitu. Eh, itu ke survei semacam itu kan ini saya jadi mengingatkan kita pada survei bahwa rakyat ingin diperpanjang masa jabatannya Pak Jokowi misalnya begitu yang sebut yang kayak Betul. loh untuk Mhm. apa? Karena konstitusi udah melarang bahwa Pak Jokowi itu Mhm. harus 2 periode. Iya. Jadi kalau semua kebijakan gitu apa termasuk konstitusi itu yang jadi simbol negara itu Mhm. berdasarkan survei dan kemudian itu diubah dan jadi justifikasi untuk mengambil kebijakan ya menurut saya itu Mhm. berbahaya. Harusnya kan misalnya
survei itu ya soal soal pelayanan publik begitu ya, yang itu Ya. bisa mengambil untuk pemerintah mengambil kebijakan, misalnya bagaimana kepuasan publik terhadap pelayanan transportasi, KRL, terhadap Mhm. MRT atau terhadap Mhm. penerbangan, itu Betul. jauh jauh lebih penting ya, karena nah, mumpung ngomongin soal survei ini, kayak kemarin kan ada survei itu ya, bagaimana disebutkan, ini survei lembaga dunia yang menyebutkan bahwa dua maskapai penerbangan kita di Indonesia, yakni apa itu, Lion Air Wings dan Air, Wings Air dan Lion Air. Wings Wing, Air. satu grup ini ya, satu grup ya ini ya. Satu Ya, grup Mas Irsu. itu menjadi maskapai penerbangan terburuk gitu ya di dunia ya Betul. gitu. Nah, Mhm. itu penting karena itu adalah persepsi dari Ya. para para pengguna. Tapi kalau soal soal tadi itu renovasi atau nggak renovasi, memang kalau kalau kemudian publik tidak percaya, kalau publik menyatakan tidak perlu direnovasi dan kemudian FIFA menganggap bahwa itu perlu direnovasi, kemudian dibatalkan renovasinya. Atau sebaliknya, kalau kemudian FIFA menyatakan tidak perlu renovasi dan publik percaya harus direnovasi, tetap harus direnovasi. Kan menurut saya ini sia-sia apa ya, buang-buang Betul. duit lah untuk survei semacam ini gitu ya. Mhm. Masih saya tanyakan ini nanti apakah betul ini surveinya dan ini untuk apa gitu surveinya. Iya, jadi masyarakat atau netizen begitu ya, ini kan cukup ramai ini Mas Hersul. Mereka justru mengatakan, untuk apa? Sama seperti yang dikatakan Mas Hersul, untuk apa hal seperti itu? Persepsi masyarakat yang hanya mengarah kepada pembelahan sih sebetulnya, karena itu kemudian menjadi polemik. Sebaiknya mengarah kepada kebijakan-kebijakan, penilaian terhadap pejabat yang melakukan Ya. kebijakan ini, kebijakan itu. Dan dicontohkan seperti misalnya menilai kinerja dari PJ Gubernur DKI Jakarta saat ini, Ah, itu lebih begitu. pas itu. Ya, misalnya seperti itu begitu. Dan kemudian ini cukup ramai loh ya Mas Hersu. Kalau menurut masyarakat ada yang mengatakan gitu netizen, ini adalah usaha membangun opini masyarakat atau menyaring pendapat masyarakat. Sekarang ini jadi sulit dibedakan gitu. Ada lagi yang mengatakan survei orang-orang tololnya kebangetan, dapat orderan survei rupanya lumayan gitu. Jadi ini kemudian orang juga mempertanyakan sebuah survei yang kita ketahui, apalagi ini yang misalnya yang ditanyakan kalau tidak salah mencapai 1.500 begitu ya, tidak biasanya 1.200 nih 1.500 untuk sebuah survei keadaan di Jakarta begitu. Bisa jadi kalau ini bukan masyarakat Jakarta, di luar Jakarta pun ditanyakan yang orang padahal tidak begitu tahu tentang JIS Iya. atau pernah ke sana begitu kan. Nah, kalau saya lihat dari harga-harga untuk sebuah survei saja dengan responden sekitar 1.200, 1.500 itu ratusan juta Mas Hersu. Jadi apalagi kemudian dia untuk mensosialisasikan atau untuk sounding hasil survei tersebut. Apa iya ini betul-betul apa survei yang valid gitu, survei yang memang bisa layak dipercaya dan kemudian tujuannya apa, yang mendanai siapa begitu. Ini orang pada masyarakat atau netizen bertanya, itu dananya dari mana? Lumayan dapat orderan apa dan sebagainya, Ya, tujuannya ya. apa begitu. Ini membuat kepercayaan terhadap lembaga survei ini makin Ya. menurun. Kalau buat saya nggak penting itu apa tujuannya atau apa, tapi kemudian langsung kita pertanyakan aja apa manfaatnya gitu ya. Ya. Dengan lembaga Hmm. survei itu buat publik, saya kira nggak ada ya kalau soal gitu ya. Oke, saya kaget juga kalau masih muncul lagi soal JIS ini, karena menurut Hmm. saya sudahlah kalau memang memang itu ini serahkan semuanya kepada FIFA. Jangan kan ada otoritasnya sendiri. Kalau FIFA nganggap JIS layak dipakai dipakai. Kalau tidak layak perlu ada renovasi saja. Gitu. Yang paling penting adalah gelaran pelaksanaan Piala Dunia U17 itu berjalan dengan lancar gitu. Hmm. Orang nonton bola itu kan mau bersenang-senang olahraga dan kemudian itu ada fair play ya, fairness di situ, Hmm. sportivitas. Kenapa mesti dikotori dengan hal-hal semacam itu? Karena inilah kalau kemudian olahraga itu sebenarnya dicampur adukkan dengan tujuan politik. Ini saya Betul. menggunakan kalimatnya Pak Jokowi tapi dengan cara yang berbeda ya. Kalau Pak Jokowi kan waktu itu mempersoalkan ketika soal batalnya Israel, batalnya Piala U20 Hmm. karena olahraga dan politik dicampur adukkan. Tapi sekarang Hmm. ternyata pemerintahan Jokowi sendiri yang mencampur adukkan antara olahraga dan politik kan gitu dalam kasus JIS ini kan gitu ya. Berhentilah Ya. begini-begini ini udah mulai memuakkan nih apa Hmm. perilaku semacam ini saya kira ya Mbak ya. Mhm, iya iya, sangat-sangat Mas Hersul. Apalagi sekarang ini juga dikaitkan tidak hanya dengan Anies, tapi juga untuk upaya mempopulerkan nama Gibran Rakabuming Nah Raka itu begitu itu ya, lebih memuakkan lagi sebagai kalau cawapres. tujuannya seperti itu ya. Ya. Iya.
menjijikan dan memuakkan gitu ya, yang Iya seperti ya, itu. apalagi ini kan dipilihnya Manahan Solo itu sebelum FIFA datang begitu. Padahal untuk sebuah gelaran, walaupun sebelumnya misalnya Manahan itu sudah lolos misalnya, padahal ini kan juga belum dilihat lagi yang untuk U20 dulu kan, itu kan sudah bulan Maret ya untuk U20 di mana FIFA datang. Dan kemudian ini sudah bergulir lagi ke bulan-bulan sesudahnya. Dan menurut standar FIFA itu setiap kali event itu memang mereka harus melakukan penilaian, tidak bisa sebelumnya sudah lolos, berapa bulan kemudian tetap lolos begitu. Tapi Erick Thohir itu kan dari PSSI sudah menetapkan sebelum FIFA datang melakukan penilaian bahwa Stadion Manahan itu sudah ditetapkan sebagai stadion tempat penyelenggaraan final dan juga tempat penutupan. Ini yang membuat orang kemudian banyak sekali event internasional, event yang itu hajatannya adalah dari pusat atau hajatannya dari pemerintah pusat maupun seperti PSSI ini kan sebuah apa namanya organisasi nasional begitu ya, yang kemudian memang diletakkan acaranya begitu ya, tempat penyelenggaraan itu memang sengaja di Solo begitu Mas Irsu. Ini yang opini yang sekarang berkembang di masyarakat tapi berdasarkan data faktual ya. Seperti G20 dulu juga acaranya banyak dilakukan di Solo dan ini adalah sudah ditengarai, ini adalah untuk mendongkrak nama Gibran supaya ini sebagai salah satu kesuksesan. Ini kan akan masuk ke dalam daftar portofolionya dia bahwa pernah menyelenggarakan ini, acara internasional ini dan sebagainya begitu. Nah, sementara bisa saja seharusnya misalnya itu dibagi-bagi ke provinsi-provinsi lain karena ketika diselenggarakan di sana maka UKM itu bergerak, dana miliaran itu akan menggelontor ke sana dan sebagainya. Maka wajar kalau sekarang Solo itu menjadi lokasi atau daerah yang moncer. Kita senang begitu, tapi cara-cara yang tidak adil itu, Yes, yang kemudian ya. preferensi yang itu, yang membuat kita bertanya-tanya. Oke. Baik, kita tinggalkan ini ya. Saya kira Mm-mm. yang begini-begini ini para netizen sudah bisa langsung mengkritisinya ya. Jadi kalau ada mereka berusaha untuk di-upgrade, sekarang di-downgrade gitu oleh para netizen. Kita pindah ke topik yang lain ya, topik politik Mm-mm. gitu ya. Akhirnya Budiman dipecat juga gitu ya Mbak. Dan Mm-mm. ini ada Mm-mm. kaitannya dengan pendukungan dia terhadap Pak Prabowo Subianto, dan saya melihatnya itu jadi sekarang peta peta politik itu semakin makin terbuka ya, Ya, bagaimana hubungan betul. antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati kan gitu ya. Dan Mm-mm. bagaimanapun juga Budiman ini kan kita kenal juga sebagai politisi PDIP yang cukup punya hubungan dekat dengan Pak Mm-mm. Jokowi ya, berapa kali Iya. ketemu dengan Pak Jokowi langsung di istana. Apakah Mhm, kemudian, karena kalau kita lihat desain mhm, politiknya bahwa Pak Jokowi itu sekarang ini kan berusaha mengumpulkan para partai-partai pendukungnya itu di kubu Pak mhm, Jokowi, apakah juga Budiman ini sebenarnya bergerak atas kemauan sendiri juga atau atas juga arahan dari Presiden Jokowi gitu, yang iya, sekarang mhm, ini jadi menarik bagi pertanyaan publik. Dan kemudian kalau akhirnya PDIP mengambil tindakan keras gitu, apakah kemudian mhm, juga ini akan diikuti langkah-langkah PDIP untuk bertindak keras? Karena selama ini kan kita lihat PDIP seperti gamang gitu ya, ragu-ragu ya ketika berhadapan mhm, dengan Pak Jokowi. Termasuk dengan Budiman ini kan juga kelihatan ragu-ragunya, karena waktu itu hari Ahad yang lalu di Balikpapan Hasto sudah memberi ultimatum mundur atau dipecat, dan kalau mhm. dia menyatakan bahwa hari Senin itu akan diumumkan. Tapi kita tunggu-tunggu ternyata baru hari Kamis diumumkan kan begitu. Itu kan jadi pertanyaan, ada apa sebenarnya dengan PDIP kan gitu. Iya betul. Kita juga mempertanyakan itu ya. Kita melihat mencermati itu dan kemudian kita harus menyadari bahwa bagaimanapun Budiman ini walaupun 5 tahun terakhir ini dikatakan oleh Deddy Sitorus antara lain dia mengatakan bahwa Budiman sendiri 5 tahun terakhir ini memang tidak begitu aktif di PDIP. Artinya di partai mengurus partai begitu. Karena memang dia juga tidak masuk ke dalam parlemen, tidak menjadi anggota DPR karena dia kalah begitu kan. Tapi kita tahu Budiman ini bergerak begitu Mas Hersu, antara lain dengan adanya demo di DPR dan sebagainya itu kan adalah kepala-kepala desa binaan dari dia begitu dan kebanyakan yang datang adalah memang kepala desa dari Jawa Tengah dan juga dari Jawa Timur begitu. Dan kemudian apa yang dilakukan Budiman dengan melakukan kemarin dukungan kepada Pak Prabowo dan itu dilakukan di Semarang itu betul-betul menantang begitu betul-betul Ya, orang PDIP sendiri dan kemudian menantang eksistensi Jawa Tengah yang selama ini disebut sebagai kandang banteng tersebut begitu. Dan kemudian dukungannya adalah bukan kepada Ganjar ternyata tapi kepada Prabowo. Ini kan betul-betul pukulan telak bagi PDIP begitu. Dan selama ini PDIP pun menyadari Mas Hersu bahwa Budiman ini memang memiliki suara di tingkat bawah. Di tingkat bawah itu belum tentu kentara, belum tentu muncul di media, tapi kenyataannya pada faktualnya dia bergerak terus dari waktu ke waktu. Ini seperti terlihat pada
sekitar bulan November 2022 kalau tidak salah, September atau November begitu ya. Itu dia melakukan pertemuan kan di Jawa Timur. Saya lupa di Ngawi atau di mana begitu acaranya, yang di mana Hasto di situ diundang Oh iya untuk iya betul. ya bertemu dengan Abdesi dan Papdesi di situ ya, karena memang Budiman ini adalah anggota Dewan Pembina kalau tidak salah dari Papdesi begitu. Pokoknya anggota dewan-dewan begitulah ya. Dan kemudian di situ Hasto meminta supaya ini pernyataan dari salah satu pengurus dari kepala desa tersebut, bahwa supaya tidak kentara bahwa Hasto itu kemudian masuk dari partai, maka mereka yang meminta surat supaya Hasto ini turun ke sana, terus kemudian memberikan pengarahan atau memberikan pidatonya. Dan di situ kemudian bergulir wacana yang 6 tahun masa jabatan kepala desa untuk menjadi 9 tahun tersebut, Mas Hersu. Begitu juga dengan angka bantuan dari pemerintah yang sekian miliar dinaikkan menjadi sekian miliar. Jadi dari situ memang tidak hanya dalam hal ini PDIP ya ketika Hasto datang, tapi cengkraman kepada kepala desa ini kalau saya lihat secara faktual itu adalah di tangan Budiman begitu, karena memang memang Budiman ini mengakui sendiri dia aktif untuk membina para kepala desa ini. Jadi saya rasa tarik ulur Budiman itu adalah lebih kepada pengaruh dia kepada masyarakat bawah, terutama di pedesaan gitu. Tapi akhirnya toh ya sekarang sudah dipecat begitu ya. Dan saya rasa bisa saja Budiman ini dengan pengaruhnya, walaupun entah signifikan atau tidak begitu ya, tapi dia kemudian mempengaruhi di bawah, bahwa sekarang Pak Prabowo begitu yang lebih kompeten akan mensejahterakan masyarakat desa, karena kita tahu Budiman dan Pak Prabowo sendiri juga pernah berseteru dulu ya, maksudnya kubunya begitu, bahwa mereka merasa masing-masing lebih dulu berperan dalam menggolkan undang-undang desa. Kata Budiman, sayalah yang menggolkan karena saya ada di parlemen ketika itu dan saya ada di dalam tim yang menggodok undang-undang desa. Tapi Pak Prabowo, tim dari Gerindra mengatakan itu adalah usul Pak Prabowo. Dalam kampanye-kampanyenya dia selalu mengatakan demikian, dan kemudian secara pribadi dia pun juga yang menggelontorkan 1 miliar untuk desa dan sebagainya, itu idenya dari Pak Prabowo. Ya. Jadi keduanya itu memang konsen kepada soal desa. Nah, ini bisa dibawa oleh Budiman bahwa saya yang menggolkan undang-undang desa dan Pak Prabowo yang memberikan ide itu. Bisa saja demikian gitu. Ya, ya, ya. Tapi yang jelas pokoknya lepas apakah itu soal klaim-klaim yang nanti pasti terbukti pada Iya. Pilpres ya. Itu jelas bahwa sekarang ini pecah kongsi dan bukan Pak Prabowo sendiri saya kira sebenarnya ya soal begini-begini ini dia mungkin nggak terlalu baper ya, karena dia sendiri berkali-kali kan sebenarnya juga merasa dikhianati oleh Ibu Megawati berkaitan dengan perjanjian tulis dan sebagainya. Tapi dia kelihatannya tetap mendekat dengan Ibu Megawati. Tapi pada pemilu kali ini ya karena punya agenda masing-masing berbeda, PDIP ingin hat-trick, Pak Prabowo ingin juga jadi presiden, ya mereka bersimpang jalan gitu ya. Nah, berkaitan itu nanti kita kaitkan sedikit juga dengan yang pertemuan antara Anies Baswedan dengan Surya Paloh yang terjadi tadi malam ya. Banyak orang sebenarnya menunggu-nunggu siapa sih calon wakil presiden yang akan diusung itu. Tapi ternyata tadi malam nggak muncul lagi pernyataan siapa yang diusung itu, karena Anies cuma menyatakan bahwa itu mengembirakan, perkembangannya mengembirakan lah begitu. Dan kemudian sebelumnya ditanya oleh wartawan juga, Pak Surya Paloh membantah bahwa dia menolak menolak AHY sebagai calon wakil presidennya. Tapi kalau kita lihat dinamika yang muncul di media, itu kelihatan sekali bagaimana Nasdem memang tidak ingin agar AHY yang sebagai calon presidennya. Itu kelihatan sekali yang paling keras dalam hal ini Ahmad Ali kan, suaranya sangat keras soal itu. Dan tapi kemudian jadi pertanyaan kita, kalau tidak AHY siapa sebenarnya calon yang diinginkan? Karena belum tentu kan, misalnya Nasdem kan sudah pernah mendekati Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jatim, dan akhirnya katanya si Khofifah menolak secara halus gitu ya. Muncul tadinya isu-isu bahwa dia ini ya karena tersandera kasus gitu, sama seperti yang lain. Tapi belakangan dibantah, nggak ada kaitannya dengan soal itu. Tapi poinnya sebenarnya buat Anies sekarang memang dia tidak punya kemewahan untuk memilih siapa yang calon idealnya dia yang ada. Yang justru jadi persoalan sekarang kan buat para relawan itu, ini kalian ini mau menang serius menang apa enggak kan gitu, itu yang sekarang jadi orang bertanya-tanya kan Mbak ya, karena saya banyak sekali ditanya oleh para relawan gitu, relawannya Anies ini serius nggak ya kira-kira partai ini jadi nggak ya Pak Anies? Saya bilang kalau dalam situasi sekarang ini sebenarnya
kendati tetap saja ada persoalannya, ada pengaruhnya Pak Jokowi dalam hal ini hubungannya dengan Surya Paloh. Kalau sampai Anies itu kemudian tidak dapat tiket, ya jangan salahkan Pak Jokowi lagi, karena sekarang ini sebenarnya sudah tinggal tergantung dari partai koalisi-koalisi itu, karena posisinya kan sekarang Pak Jokowi itu tidak sekuat sebelumnya ya, bisa menekan, bisa mengatur, tinggal dua calon presiden saja, dua pasang calon saja. Dulu PDIP dalam kubu yang sama, dia juga berpikir oke, dua pasang calon saja gitu. Tapi kalau sekarang dengan melihat Pak Prabowo sudah didukung penuh oleh Pak Jokowi, buat PDIP nggak menguntungkan kalau dia cuma berhadapan dengan Pak Prabowo. Dia pengen setidaknya ada calon lain, dalam hal ini Anies gitu. Jadi artinya sebenarnya posisinya PDIP itu juga menginginkan agar Anies maju, karena dengan begitu setidaknya pada putaran pertama itu bisa terpecah jadi 3 kubu dan nanti bisa bersatu dalam putaran kedua. Kan kira-kira gitu sebenarnya Mbak Agi. Ini saya kira penting ya, publik itu mencatat ini buat para politisi, jangan main-main loh. Sekarang ini karena kalau kita tahu sebenarnya kekuatan Anies itu bukan di partai politik. Kekuatan Anies itu adalah di para relawan gitu. Tapi relawan sudah mulai gemes, kecewa, marah, dan juga bisa nanti pada akhirnya meninggalkan juga kalau sudah seperti itu gitu. Iya, yang kita khawatirkan antara lain adalah relawan atau pendukung Anies ini kemudian menjadi menjadi bagian dari apolitik, terus kemudian juga dia tidak mau mencoblos begitu ya, kemudian apatis begitu Mas Hersu, sehingga tidak mau pergi ke TPS dan sebagainya begitu ya, dengan kondisi carut marut politik yang seperti saat ini gitu. Ya, karena buat kita gini loh ya, bukan soal Anies, bukan soal Ganjar atau buat Pak Prabowo, tapi kalau hanya dua pasang calon yang maju, ya nggak usah ada pemilu. Udah bagi rata-rata kayak kemarin lagi nanti kejadiannya dua pasang calon, ribut di bawah, musuh-musuhan antar saudara musuhan, gara-gara yang satu bedain Pak Prabowo, satu bedain Pak Jokowi. Tiba-tiba begitu Pak Jokowi terpilih, Pak Prabowo ikut masuk dalam pemerintahan. Ya kenapa nggak sekarang aja ngomong kita pemilu, karena cuma ada dua pasang calon, kita batalkan, duitnya kita bantu untuk meningkatkan stunting seperti yang di masyarakat yang stunting gitu, yang dilakukan oleh Ibu Megawati, daripada duitnya untuk pemilu yang nantinya akhirnya toh juga cuma bagi-bagi baku atur di antara para elit. Ya nggak usah ada pemilu kan begitu. Iya, ini kan sebenarnya seperti yang dikemukakan begitu oleh orang dekat Pak Jokowi juga begitu, dan kemudian juga para pengamat juga menilai bahwa ini sebenarnya adalah skenario dari Pak Jokowi di awal, yaitu bahwa dia hanya menginginkan dua pasang calon untuk berhadapan, dan dua-duanya itu tentunya adalah orang dari Pak Jokowi juga begitu, misalnya seperti Pak Prabowo dan kemudian juga Ibu Mega, siapapun nanti yang naik itu ada unsur Pak Jokowi, ada peranan Pak Jokowi di dalamnya begitu. Nah, ini kalau dari Nasdem ini memang cukup membingungkan ya Mas Hersu, dan kemudian sangat disayangkan bahwa yang tadinya kompak terus kemudian di media sosial itu memang ramai banget kalau yang saya lihat ya, terutama setelah adanya cuitan dari Andi Arief belakangan, ya, yaitu ada pengkhianat gitu ya di dalam. Ya, ada pengkhianat dari koalisi tersebut, dan kemudian tapi kalau Nasdem bersama Demokrat itu akan selalu bersatu begitu Nasdem bersama kan. PKS. Bukan Iya, maaf, Demokrat bersama PKS. Demokrat bersama PKS, karena Andi Arief kan dari Demokrat, dan artinya ini kan merujuk kepada nama Nasdem gitu yang dikatakan sebagai pengkhianat tersebut. Tapi kalau seandainya kita melihat Mas Hersu apa yang terjadi selama ini, seperti misalnya dari pihak Nasdem terus mendekati Yeni Wahid, mendekati Khofifah. Untuk Khofifah itu mereka sudah terang-terangan kan, memang berkali-kali mereka melakukan pendekatan. Kemudian untuk Yeni Wahid, Effendi Koiri juga menceritakan sudah 3 kali bertemu dengan Yeni Wahid, yang 3 kali itu adalah Ahmad Ali, yang 2 kali itu Ahmad Ali bersama Effendi Koiri, karena yang terakhir katanya Effendi Koiri atau Gus Coy itu tidak ikut begitu. Pendekatan dalam rangka apa ya? Dalam rangka menjadi cawapresnya Anies. Tapi ini kan kalau yang diambil hanya NU-nya, apakah Yeni Wahid ini mengakar kepada NU setelah Khofifah tidak bisa begitu? Mungkin yang disasar adalah wanita begitu ya. Tapi apakah para wanita atau perempuan NU gitu, muslimah NU ini apakah juga kita lihat itu dia ada di kemudian mengidolakan atau kemudian ada di bawah di bawah organisasi dari Yeni Wahid dan sebagainya begitu ya. Kita melihat itu masih di bawahnya AHY lah begitu ya. Sebagai ketua partai, Jadi saya sekarang semua mata tertuju kepada Nasdem sebenarnya. Gitu. Mau serius ngusung Anies atau tidak, walaupun mereka bilang loh, nggak mungkin kita nggak serius karena yang pertama kali itu mengusung kami kok mendeklarasikan Anies. Iya, tetapi di belakangan kan sikap mendua dan Nasdem itu dalam hubungannya dengan Pak Jokowi itu kan yang membuat orang memandang dengan khawatir gitu ya, kelanjutan dari koalisi ini. Saya kira
kita tunggu ya, karena ini Mhm. waktunya sudah semakin mendekat ini Mbak. Harusnya pada Ya. akhir Agustus ini sudah final nih nama calon-calon Mhm. pasangan. Ini satu lagi Mas Ersu, kita kan yang kita melihat ini antara PDIP dengan Prabowo ini kan sangat sengit sekali ya. Ya, Belakangan kita tahu ini Said Abdullah mengatakan kalau sebelumnya itu Puan Maharani mengatakan bahwa ada 5 nama yang sudah ada di kantong Ibu Mega calon gitu ya, calon cawapres dari Ganjar Pranowo. Tapi sekarang ini ada 7. Artinya ini juga memang makin sengit nih ya, ya, cawapres ya, tarik menarik ya. Dari 7 itu salah satu adalah nama Gibran. Katanya itu sudah ada di ya. kantongnya Ibu Mega. Nah, ayo semuanya, ayo koalisi perubahan cepat tentukan begitu ya supaya relawan ini juga bisa bergerak dan kemudian kita kita kalau boleh dibilang kita ngomporin lah begitu ya Mas Oh Erso. iya Tapi Mbak, karena itu kalau saya kebaikan begitu ya. sepakat dengan para netizen ya mak-mak juga, kalau cuma 2 calon saja nggak usah Iya, pemilu saja kalau menurut saya gitu, nggak usah ada betul. pilpres ya. Oke, Mhm, mhm. sampai ketemu lagi ya kita pekan depan Mbak Agi, Mhm. Iya. dan juga rekan-rekan viewer dari Off the Record. Sampai ketemu lagi, saya Subhan Arif. Dan saya Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan. Tetap salam 0%. 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.